rekaman video CCTV Dinas Perhubungan Boyolali, Jawa Tengah. Dari video terlihat detik-detik seorang emak-emak pengendara motor yang nyaris menjadi korban kecelakaan karena dihimpit oleh 2 truk. Awalnya pengendara motor ini berhenti di persimpangan Sorowedanan, Boyolali Kota karena lampu rambu lalu lintas menyala merah. Posisi motor pun sudah berada di tepi garis marka. Tak lama kemudian terlihat sejumlah kendaraan melaju dari arah berlawanan dan tiba-tiba sebuah truk box melaju kencang dari arah selatan ke arah utara. Truk tersebut menyalip truk-truk lain hingga masuk ke jalur yang berlawanan, melewati sela-sela sejumlah sepeda motor yang tengah berhenti. Peristiwa ini terjadi pada 25 Mei 2021 lalu dan videonya pun sempat viral di media sosial. Hingga kini polisi bekerja sama dengan Dinas Perhubungan tengah memburu sopir truk yang melanggar aturan lalu lintas dan membahayakan jiwa pengendara lainnya. Salah satu kota di Uni Emirat Arab yaitu Dubai mungkin bisa disebut sebagai surga dunia. Di sana banyak gedung pencakar langit super mewah hingga hotel yang penuh dengan balutan emas. Itulah mungkin gambaran Dubai saat ini. Namun kondisi Dubai zaman dahulu sangat berbeda dengan yang sekarang. Berikut ulasannya telah Top Files rangkum untuk Anda. Kota Dubai dahulu sebagian besar dihuni oleh nelayan dan pedagang, sangat jauh dari kata mewah, bahkan seperti kota gurun seperti biasanya. Karena Dubai identik juga dengan pasir dan cuaca yang panas. Itulah mungkin yang dikatakan kebanyakan orang terhadap Dubai dari 50 sampai 60 tahun silam. Pada masa itu untuk menjadi kota maju adalah angan-angan semata untuk penduduk Dubai. Dari zaman dahulu nelayan Dubai ialah nelayan pencari mutiara. Hingga pada tahun 1950-an menjadi titik balik Dubai. Karena telah ditemukannya sumber minyak pertama dan emas hitam, kemakmuran dan kota maju bukan lagi menjadi impian kosong semata. Seperti yang bisa kita lihat sekarang, begitu majunya kota Dubai saat ini. Bukan hanya karena minyak saja yang menjadikan Dubai bisa maju hingga saat ini, namun mental penduduk di sana pun menjadi salah satu kunci mereka untuk meraih kemakmuran untuk negaranya. Karena adanya pola pikir para pedagang membuat kota ini bisa maju sampai sekarang. Seperti yang diketahui, orang-orang bertempat tinggal di gurun sangat beda dengan orang-orang di kota. Karena mental mereka sudah ditempa oleh kondisi bertahan hidupnya. Bukan hanya untuk mendapatkan air saja, orang gurun pada zaman dahulu harus berjalan sangat jauh hingga puluhan kilometer. Karena dengan tidak adanya sumber daya alam yang memadai, maka berdagang adalah salah satu kuncinya. Para kafilah dari Dubai ini berdagang sampai ke India, Iran hingga Afrika. Selain minyaknya, mentalitas bisnis tahan banting dan berkemauan keras tersebut telah membuat Dubai seperti sekarang ini. Para penduduk juga khawatir jika sumber daya alam habis, karena sumber daya alam tidak dapat diperbaharui dan pasti akan habis pada waktunya. Alhasil alasan inilah yang membuat pola pikir penduduk Dubai untuk melakukan segala cara agar kota ini dapat terus bertahan meskipun tanpa sumber daya. Bukan tanpa solusi, para pemimpin Dubai telah mempersiapkan kotanya untuk masa depan dengan menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan, industri, dan wisata kelas dunia bisa membuat Dubai dapat terus bertahan. Sebenarnya, adanya gedung pencakar langit dan kemewahan di Dubai bukan hanya menjadi simbol kekayaan, namun juga investasi untuk masa depan. Kelak jika sumber minyak benar-benar kering dari Dubai, maka akan ada sumber lain dari kota itu yang membuatnya tetap hidup. Mendengar kata hutan yang ada dalam pikiran adalah dataran dengan pohon-pohon tinggi, hewan buas hingga suasana yang mencekam. Tapi hutan tak selamanya bikin merinding. Hutan aneh dengan pohon nyeleneh berikut ini misalnya. Hallerbos atau hutan biru di Belgia. Hijau yang identik dengan warna dominan hutan barangkali tak ditemukan di sini, terutama di pertengahan bulan April. Pohon-pohon di hutan ini akan mengeluarkan warna biru cerah dari bunga lonceng yang bermekaran. Hamparan bunga yang bertebaran hingga ratusan hektar ini membuat hutan seperti hamparan karpet biru dan ungu yang sangat halus dan indah. Jauh dari kesan hutan mencekam. Konon, hutan ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Namun, saat Perang Dunia Pertama, Hallerbos ini hancur oleh pasukan perang. Pada tahun 1930 hingga 1952, pemerintah Belgia memutuskan untuk menghidupkan kembali hutan tersebut, bahkan menjadi salah satu hutan lindung hingga saat ini. Crooked Forest, Polandia. Bentuk pohon di hutan ini benar-benar nyeleneh.
Lihat saja, ratusan pohon pinus ini tumbuh besar dengan batang melengkung di bagian bawah dan melengkung ke arah yang sama. Beberapa orang bahkan menyebutnya hutan misterius, bukan lantaran kesan horor dari hutan, tapi dari bentuk pinus-pinus ini. Konon, sejak tahun 1930-an, hutan pinus Bangkok ini sudah tumbuh mencapai 400 pohon. Belum diketahui apakah ini tumbuh alami atau tumbuh karena proses penanaman pinus yang mungkin sudah dilakukan seseorang. Mungkin sedikit di luar nalar logika jika hutan yang terletak di Nau Zarnowo ini sengaja ditanam ratusan pinus Bangkok. Anda pasti pernah lihat ini, pohon yang tumbuh nyeleneh di hutan Madagaskar, Avenue of the Baobabs atau pohon terbalik, demikian orang menyebutnya. Memiliki tinggi hingga 25 meter, pohon-pohon ini ternyata berusia lebih dari 800 tahun. Mencapai usia ratusan tahun, pohon Baobab tercatat sebagai salah satu pohon purba dan langka di dunia. Avenue of the Baobabs pun jadi satu-satunya lokasi yang ditumbuhi pohon ini. Hal ini karena pulau Madagaskar yang terpisah dari benua Afrika sekitar 88 juta tahun lalu akibat pergerakan lempeng benua. Alhasil, evolusi spesies di dalamnya terisolasi dan berbeda dari bagian lain di muka bumi. Namibia telah lama menjadi tuan rumah bagi pohon langka di dunia, yang di dalamnya ditumbuhi sekitar 300 pohon Dichotoma aloe. Penduduk bahkan menyebutnya sebagai pohon bergetar. Pohon aloe ini banyak tumbuh di daratan bebatuan dan lereng. Ia mempunyai batang yang tegap yang tumbuh mencapai 1 meter dengan warna yang kekuningan. Cawangnya licin dan ditutup oleh lapisan tipis rebuk putih untuk menjaga sinar matahari. Uniknya dari pohon nyeleneh ini mampu menyimpan air di daun dan batang hingga membuat pohon bertahan dalam musim kemarau yang panjang hingga 200 tahun. Berbagai jenis hewan punya sifat kanibal alias suka memangsa sesamanya. Tak jarang sifat kanibal ini banyak dijumpai pada hewan yang jinak atau bahkan buas sekalipun. Hewan-hewan ini tak ragu untuk memakan sesamanya. Hal itu dimaksudkan karena ada hal yang mendasari serta tujuan dari sifat kanibal itu sendiri. Hiu macan pasir atau sand tiger shark adalah spesies hiu yang habitatnya ada di perairan subtropis dan beriklim di seluruh dunia. Mengejutkannya, hiu macan pasir sudah memiliki sifat kanibal bahkan sebelum lahir. Di awal kehamilan hiu macan pasir betina akan ada 6 atau 7 embrio di dalam rahim. Tetapi ketika berada di dalam sel telur, calon anak-anak hiu macan pasir akan mulai memakan satu sama lain. Yang selamat sampai akhirlah yang akan masuk ke dalam rahim dan biasanya hanya akan tersisa satu di setiap rahim. Landak, binatang lucu, menawan namun berduri ini memang sudah cukup populer untuk dijadikan hewan peliharaan. Namun para pemilik belum sepenuhnya sadar kalau ketika mereka berkembang biak, mereka berubah menjadi monster imut berduri yang memakan anaknya sendiri. Penyebab landak mempraktikkan kanibalisme ke anaknya sendiri adalah karena dia mudah sekali ketakutan. Ketakutannya makin memuncak ketika induk landak baru saja melahirkan. Penyebab ketakutan ini banyak sekali, mulai dari dia akan gelisah jika ada landak lain yang tidak dikenalnya, hingga tingkat stres yang memuncak ketika si landak dikurung dalam kandang. Hal ini yang menyebabkan landak berperilaku agresif dan memakan anaknya. Laba-laba punggung merah melakukan kanibalisme seksual, yaitu betina memakan jantan setelah kawin. Yang jantan akan mengorbankan dirinya untuk dimakan saat proses reproduksi, sehingga bisa memindahkan sperma sambil dimakan sang betina. Jantan yang dimakan setelah kawin bisa memproduksi keturunan hingga 2 kali lipat. Warung pecel lele yang berada di Jalan Perwakilan, kawasan Malioboro akhirnya ditutup pemerintah kota Yogyakarta. Warung pecel lele viral di media sosial karena dinilai mahal oleh seorang wisatawan. Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heru Purwadi, menyatakan pihaknya langsung menutup 3 warung di Jalan Perwakilan tersebut karena ketiganya terindikasi mempunyai cara yang sama dalam penjualan makanan, di mana warung menjual paket makanan tidak sesuai harga karena kelengkapan paket makanan ternyata harus dibayar terpisah.
Pihaknya juga akan memanggil ketiga pemilik warung untuk diminta keterangan. Sanksi terberat adalah penutupan warung untuk selamanya. Semuanya, sekarang aku lagi di Jalan Malioboro, terus di pinggiran jalan ini banyak banget lesehan-lesehan yang menurut gue harganya itu di luar nalar. Yang kita kenalkan Dalam akun TikTok @auroket, wisatawan menyebut pecel lele yang ia kunjungi menjual paket pecel lele secara terpisah dengan harga lele Rp20.000, nasi putih Rp7.000 dan sambal lalapan Rp10.000 yang keseluruhan berjumlah Rp37.000. nggak tahu ini gue yang terjebak di satu tempat atau emang semua. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Bagi Anda para pecinta kuliner pinggir jalan atau street food, pasti tidak asing dengan warung pecel Lamongan. Selain menyediakan lele atau ayam goreng, warung ini juga menyediakan soto Lamongan sebagai menu kuah. Ciri khas utama dari wartenda atau warung tenda ini, selain menu makanan, lokasi, tentu saja spanduk yang digunakan sebagai penutup antara jalanan dan lokasi tempat makan. Apakah Anda menyadari bahwa hampir semua warung pecel Lamongan memiliki spanduk yang sama, baik bentuk, warna, dan gambar? Hal ini dikarenakan pengrajin spanduk pecel lele masih terbilang jarang. Jadi kebanyakan penjual pecel Lamongan menggunakan jasa orang yang sama, yaitu Hartono. Pria ini merupakan salah satu pelukis spanduk wartenda yang namanya sudah melegenda di antara para pemilik pecel Lamongan. Ia telah merintis usaha lukis spanduk pecel Lamongan sejak tahun 1992. Tujuan Hartono membuat lukisan spanduk sama satu dengan yang lainnya adalah guna memberikan identitas atau pakem terhadap warung pecel Lamongan di Indonesia. Tidak main-main, keuntungan yang diraih Hartono dalam melukis spanduk terbilang cukup besar. 1 meter spanduk dibanderol seharga Rp120.000 hingga Rp145.000 tergantung harga pasaran dan harga peralatan melukis. Sekali melukis pesanan spanduk, Hartono membutuhkan kain katun tetoron, cat sablon, dan penguat cat atau binder. Dengan modal sebesar Rp30.000. Dengan modal tersebut, ia dapat mengantongi keuntungan bersih sekitar Rp90.000. Jika kebutuhan spanduk satu warung tenda adalah 10 meter, yaitu 5 meter untuk bagian depan dan 2,5 meter masing-masing untuk sisi kanan serta kiri warung, maka pemilik pecel ayam harus mengeluarkan uang sebesar Rp1.200.000. Namun harga dapat berubah tergantung keinginan pelanggan. Harga paling mahal biasanya ada pada spanduk warung makan khas Lamongan yang menyajikan beragam masakan laut, sehingga Hartono membutuhkan lebih banyak waktu dan cat dalam melukis menu makanan. Dalam 1 bulan, rata-rata Hartono mendapatkan pesanan spanduk sepanjang 280 meter. Jika dihitung-hitung, maka pendapatan selama 1 bulan adalah sebesar Rp25 juta. Para pembeli spanduk buatan Hartono tidak hanya datang dari Jabodetabek, melainkan hampir di seluruh Indonesia. Jika dulu Hartono membuat lukisan spanduk secara manual, kini dirinya mulai menggunakan mesin sablon sebagai alternatif dalam memenuhi pesanan akan spanduk warung pecel Lamongan. Sablon ia gunakan untuk membentuk huruf, serta lukisan binatang. Dengan menggunakan 2 kombinasi ini, dirinya dapat menghemat waktu dalam proses pembuatan, namun tak menghilangkan pakem spanduk pecel lele Lamongan. Keuntungan utama menggunakan teknik ini adalah Hartono dapat mengerjakan spanduk sepanjang 10 meter setiap hari, sehingga lebih hemat waktu dan mempersingkat proses pengerjaan spanduk. Saat ini pelanggan tetap Hartono sebanyak 700 warung pecel lele. Rata-rata pelanggan Hartono akan kembali memesan spanduk setiap 1 atau 2 tahun sekali. Hal ini dikarenakan kualitas spanduk akan berkurang dan warna pada gambar juga akan memudar. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda yang memiliki bakat melukis mulai tertarik untuk menekuni bisnis lukis spanduk pecel Lamongan? Anda pecinta sepeda? Mungkin Anda sering mengendarai sepeda gunung, sepeda ontel atau sepeda untuk bersantai. Namun tahukah Anda bila ternyata terdapat aneka sepeda unik yang diproduksi di pasaran, baik dari bentuknya ataupun fungsinya, bahkan cara menggunakannya. Saat ini, sepeda mungkin jadi barang paling dicari terutama di kota besar. Makin maraknya pemanasan global membuat mereka yang sadar akan lingkungan tergerak untuk beralih menggunakan moda transportasi ramah lingkungan seperti sepeda. Makin majunya zaman membuat perkembangan teknologi pada sepeda pun beragam. The Fleece, sepeda yang tidak diproduksi massal ini mengikat penggunanya dengan sabuk dan menggerakkan sepeda dengan berlari. Sepeda ini muncul dengan konsep agar si pengguna bergerak lebih sehat dengan bahan ramah lingkungan. Ada pipa lengkung di atas guna menghubungkan roda sepedanya.
Awal mengendarainya, pemakai harus berlari, lalu mengangkat kaki untuk berpijak di atas roda belakang. Desainnya cukup menarik, meski tidak cocok untuk dikendarai di tanjakan. Sepeda unik dari Terry Godsen. Bila Anda suka ketinggian, boleh mencoba sepeda satu ini. Sepeda tertinggi ini sempat tercatat rekor terbaik dunia. Tingginya 5,55 meter dan berhasil dikayuh hingga 300 meter. Terry Godsen asal Kanada lah yang berhasil mengendarainya di tahun 2004. Unik, karena sepeda tinggi ini dibangun mirip tangga serta dilengkapi rantai 11 meter. Tak mau kalah, di Indonesia juga ada sepeda tinggi yang terdapat di Yogyakarta. Sepeda setinggi 3 meter ini berbahan Go Green. Sepedanya dibuat dari bahan rongsokan dan dirakit sendiri. Spacelander, seorang desain mobil ternama asal Inggris, mendesain sepeda bernama Spacelander. Selain antik, produk ini juga dikenal unik dan sangat aneh. Mulai didesain tahun 1906 dan sukses secara full body di tahun 1998. Sepeda memiliki bingkai monok fiberglass. Produk ini disertai lampu ekor ganda dan juga 2 lampu depan ganda. Sepedanya bisa dibilang tidak begitu laku, namun karenanya sepeda ini jadi barang antik. Harga barang antik berupa sepeda Spacelander ini naik jadi 62 juta rupiah.